Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. sudah Waalaikumsalam, Pak Heri. bergabung pada link Zoom pagi hari ini tepat waktu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sehat. baik, baik, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di sini juga hadir rekan saya, Pak Burhan. Dia ini adalah kepala toko cabang kita yang paling sibuk. Gimana Pak Burhan? Toko aman pagi ini? Aman, Pak. Alhamdulillah. Pagi ini Pak Heri dan rekan-rekan auditor yang lain. Alhamdulillah toko lancar, Pak. Walau pagi tadi sempat ada antrian driver online sedikit, tapi sudah teratasi. Siap Oh, mendampingi diskusi pada hari ini, Pak. oke, baik. Mantap Pak Burhan. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, sesuai undangan pada pagi hari ini, kita mau untuk entry meeting untuk audit TI. Nah, jujur aja, mungkin ini adalah audit eksternal pertama infrastruktur cabang. Jadi mohon bimbingan dari teman-teman semuanya. Nah, kami memang butuh pandangan objektif dari tim auditor. Kalau ada yang bocor, kalau ada yang bolong atau kurang rapi, bisa langsung disampaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung saja mulai. Mungkin selebihnya saya serahkan kepada Mas Jovan sebagai lead auditor. Silahkan, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri atas sambutan dan kepercayaannya. Saya senang sekali bisa bertatap muka dengan di sini ada Pak Heri dan Pak Burhan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Jovan dari firma Jovan and Partner IT Assurance. Di sini saya bertindak sebagai lead auditor yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses, mulai dari perencanaan sampai pelaporan terakhir. Nah, kami sangat memahami concern Pak Heri. Memang di industri retail F&B, tantangan terbesarnya adalah dalam menyeimbangkan kecepatan pelayanan dengan keamanan sistem. Nah, itu seringkali keamanan tuh dikorbankan, Pak, demi kecepatan dalam pelayanan. Nah, tugas kami itu adalah dengan mencari titik tengahnya. Nah, untuk audit kali ini saya sebenarnya tidak sendiri, saya membawa dua spesialis terbaik dari firma saya untuk pengecekan nanti yang benar-benar mendalam ya Pak. Saya persilahkan rekan saya memperkenalkan diri dan bidangnya masing-masing. Bisa dilanjut Pak Rohit. Oke, jadi perkenalkan, saya di sini Rohit Andi Pratama sebagai auditor hardware. Terima kasih untuk Mas Jovan sebagai lead auditor. Selamat pagi Bapak Heri dan Bapak Burhan. Di sini saya spesialisnya itu sebagai infrastruktur fisik dan keamanan perangkat keras, yang dimana pengalaman saya ini banyak di audit keamanan fisik dan data center kita. Jadi di lapangan itu biasanya saya memastikan bahwa PC, kabel, sama perangkat pendukung itu aman dari tangan-tangan yang agak jahil mungkin ya. Jadi saya mungkin nanti akan banyak mengganggu area meja kasir untuk cek-cek kolong meja sama belakang monitor. Mungkin bisa lanjut ke Mas Hanafi. Oke, baik. Selamat pagi Bapak semua. Ayo bagi Pak, Oke. bagi. Ya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak? Terdengar Pak, terdengar. Oke, baik ya. Perkenalkan Bapak, saya Anafi. Di sini fokus saya adalah pada bagian keamanan sistem operasi dan manajemen identitas. Gampangannya itu saya yang bagian mengecek bagian utama dari komputernya atau bagian dalamnya, yang memastikan apakah Windows-nya itu berjalan dengan baik, apakah passwordnya kuat dan aman, dan apakah ada aplikasi tersembunyi atau aplikasi berbahaya yang terinstall. Nah, di situ saya akan bekerja menggunakan standar keamanan cyber yang terbaru untuk memastikan data
data transaksi Bapak akan aman. Ya. Nah, jadi itu tim kami, Pak. Nah, secara metodologi, nah, kami nanti akan menggunakan kerangka kerja CIS atau Center of Internet Security. Nah, ini itu pakai versi ke-8. Ini merupakan standar global yang sangat cocok untuk dilakukan implementasi di perusahaan ini, Pak. Nah, seperti bisnis retail ini sangat cocok sekali, Pak. Jadi itu auditnya tidak akan terlalu teoritis, tapi sangat praktis dan teknis. Nah, baik kita akan masuk ke detail teknis. Untuk memastikan audit ini efisien, kami sudah membagi tugas. Mungkin Mas Rohit bisa tolong dong dijelaskan dulu apa yang spesifik akan kita lakukan besok kan. Monggo Pak Rohit. Oke, jadi terima kasih Mas Devan. Izin juga untuk Dr. Burhan. Jadi untuk besok rencananya itu saya akan melakukan physical inspection, yaitu ada 3 poin utama yang nantinya akan dilakukan. Yang pertama itu port security, yang dimana itu nanti saya akan ngecek seluruh port USB di PC all-in-one, apakah kosong, maksudnya apakah yang kosong itu ditutup atau dibiarkan terbuka gitu. Nah juga ini soalnya nanti bisa jadi pintu masuk virus paling umum biasanya kalau di toko. Nah nanti yang kedua itu ada asset security, yang dimana saya nanti akan lihat di foto profil toko komputernya itu ada di meja yang ya, saya akan cek ada pengamanan fisik seperti semacam Kensington Lock atau buat bau tanam gitu. Jadi jangan sampai komputernya diangkat sama seseorang yang bukan tugasnya gitu. Yang bukan tugasnya yang untuk berjaga di sana gitu. Sama yang ketiga peripheral, yang dimana saya juga bakal ngecek kabel-kabel barcode scanner atau printer, yang dimana itu nanti apakah rapi atau berantakan si kabelnya, karena kabel yang berantakan itu biasanya beresiko untuk jadi keselamatan kerja ya, atau K3 juga. Siap, terima kasih Bapak Rohit. Untuk besok rencananya mungkin bisa dilakukan ya. Paling itu memang kabelnya sih agak berantakan sih di bawah meja. Belum sempat dirapikan itu Mas dari sejak buka toko. Oh aman Pak. Nanti kita bakar potret sebagai temuan awal. Jadi biar nanti ada anggaran perbaikan dari pusatnya gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya ke sisi software. Nah, nih yang ini tuh akan dijelaskan oleh Mas Anafi. Monggo Mas Anafi. Ya. Oke, terima kasih Bahiri ya. Ini dari sisi sistem, saya minta izin untuk melakukan hands out audit dengan beberapa fokus pemeriksaan. Ada 3 di sini ya untuk fokus pemeriksaannya. Yang pertama itu user access review. Nah, di sini saya akan membuka atau melihat control panel untuk memeriksa apakah status akun dari kasir, apakah itu terdaftar sebagai administrator atau standar user. Karena hal ini sangat penting. Apabila akun kasir memiliki hak administrator, maka yang bersangkutan itu dapat mematikan antivirus, menginstal aplikasi yang tidak diperlukan, atau melakukan perubahan sistem lainnya tanpa kontrol. Makanya saya akan melakukan user access review ini agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Yang kedua, saya akan melakukan patch management. Nah, di sini saya itu akan meninjau Windows Update untuk melihat tanggal last checked-nya, yang cek terakhirnya. Banyak toko yang mematikan fitur pembubaran sistem untuk menghindari kelambatan. Padahal sebenarnya itu praktik tersebut itu ningkatin resiko terpapar serangan seperti ransomware. Karena Windows Update ini
dia juga update firewall ya untuk meningkatkan pertahanannya dari virus-virus yang baru saja bermunculan. Makanya penting untuk melakukan update Windows-nya. Nah, yang ketiga, saya akan melakukan shadow IT discovery. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi yang terpasang untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya perangkat lunak yang tidak sesuai kebijakan. Mungkin seperti aplikasi game yang seperti Steam atau aplikasi musik Spotify atau mungkin ekstensi browser seperti berupa VPN yang itu memiliki potensi mengambil data penggunanya. Nah, itu gitu Pak. Oke Pak, jadi begini secara demikian untuk penjelasan teknis-teknis yang akan kami lakukan saat melakukan auditor. Nah, selanjutnya nih kami mengusulkan untuk waktu pemeriksaan Pak. Jadi itu gambaran untuk kegiatannya. Sekarang kita bahas waktunya sesuai dengan surat yang kami ajukan untuk pelaksanaan besok pada hari Selasa dan Rabu. Nah, kami itu merencanai mulai pagi jam 9 agar tim saya bisa selesai sebelum sore, Pak. Nih, dari Pak Burhannya nih gimana ya? Apakah area kasir bisa kami pakai dari jam segitu ya, Pak? Oke, terima kasih Bapak Jovan. Sebelumnya mohon maaf untuk kondisi toko kami jam 9 pagi itu lagi kondisinya tuh jam 9 sampai jam 10 itu waktu kami prepare buka toko, Pak. Jadi kayak persiapan gitu, kalau mulai jam 9 mungkin agak keberatan ya kami ya. Karena kegiatan kami di pagi hari itu harus nginput stok bahan baku yang baru datang pagi hari, input ke komputer, terus jam 11 sampai jam 1 siang itu istirahat makan. Terus orderan GoFood tuh kalau jam 11 sampai jam 1 siang tuh lagi membludak gitu, Pak. Lagi banyak-banyaknya, jadi sayang kalau kita off kan gitu. Jadi mungkin bisa diganti jamnya, Pak. Ya, kalau Bapak pakai komputernya jam segitu, jujur operasional saya lumpuh, Pak. Jadi mungkin bisa diamuk rival ojol saya nanti. Begitu, Pak Jovan. Eh, ada benarnya juga yang dikatakan oleh rekan saya Pak Burhan. Karena di sini kan prioritas utama kita adalah untuk tetap jualan. Jangan sampai dalam proses audit kita ini bikin em, omset harian itu menjadi rugi. Mungkin dari rekan-rekan sekalian yang hadir di Zoom Meet ini, adakah opsi lain untuk waktu pelaksanaannya? Hmm, oke oke, saya sangat paham, Pak. Mungkin kami memang tidak bisa mengganggu bisnis. Mungkin tim kalau kita geser ke siang atau sore gimana? Ada kendala atau enggak? Nah, kalau menurut saya kalau sore itu menurut saya biasanya toko kembali ramai pada jam pulang kantor, Pak. Ya, apakah memungkinkan untuk menyediakan window time di jeda waktu sebelum atau setelah periode ramai tersebut? Jadi dengan begitu proses pemeriksaan itu dapat dilakukan tanpa mengganggu operasional. Nah, ya, eh, saran saya sih waktu mungkin paling aman itu jam 2 sampai jam 4. Ya. Itu setelah jam makan siang dan sebelum jam pulang kantor. Biasanya kan rame-ramenya tuh jam pulang kantor tuh jam 5-an kan. Toko biasanya agak sepi sih. Kasir juga bisa santai mendampingi rekan-rekan sekalian. Ya. Begitu.
Oke. Berarti dari jam 2 sampai jam 4 ya Pak tadi. Berarti Iya. durasi untuk kita efektif per hari ya. Mas Rohit sama Mas Anafi ini gimana? Cukup nggak kira-kira waktunya ini untuk melakukan pemeriksaan secara fisik besok? Harusnya sih Pak, kalau kita fokus sama didampingin penuh itu insya Allah cukup Pak. Ya kalau Pak ini sih, kalau misalkan Pak Burhan siap kuncinya ya gas. Oke. Kita deal ya untuk auditnya dilaksanakan jam 2 waktu WIB. Mungkin terakhir ya Pak, masalah administrasi dan akses. Pak Heri, tim kami kan membawa surat pernyataan kerahasiaan atau NDA yang sudah kami tanda tangani. Kami menjamin tidak ada data pelanggan atau data omset yang bocor keluar. Namun kami butuh izin secara spesifik nih Pak. Yang pertama tuh boleh nggak kami ini mencolokkan flash disk tester ke PC kasir. Bentar aja Pak untuk ngecek ada yang diblokir atau tidak dari dalam softwarenya. Untuk flashdisk ya, mungkin bisa aja Mas. Cuman perlu dipastikan lagi untuk bahwa flashdisknya itu tidak ada virus, malware atau segala macamnya, atau flashdisknya itu error gitu. Seperti itu Mas. Jadi saya rasa itu tidak ada masalah. Itu dijamin aman Pak Heri. Oke. Jadi flash disk yang kami gunakan itu benar-benar kosong dan sudah diformat menggunakan low level format, sehingga tidak ada residu data maupun file yang tersembunyi. Karena flash disk ini itu memang disiapkan khusus sebagai alat pengujian. Kami hanya ingin melihat bagaimana respon Windows terhadap media eksternal tersebut tanpa melakukan perubahan apapun pada sistemnya. Jadi aman aja Pak. Oke, kalau begitu saya percayakan kepada omongan dari Mas Hanafi tadi. Dan juga tapi untuk berjaga, saya mohon nanti untuk didampingi oleh Pak Burhannya langsung saat melakukan itu. Bagaimana Mas Hanafi? Nanti kalau misalnya ada notifikasi aneh, mungkin bisa langsung dicabut. Siapa nanti saya bantu dampingi nanti jika ada kesalahan atau ada apa-apa nanti saya laporkan ke Pak Heri. Oke. Makasih Pak. Oke, yang kedua, bolehkah kami mengambil foto dokumentasi ya Pak? Cuman foto layar dan foto perkabelannya aja Pak, bukan foto wajah pelanggannya. Cuman itu dua itu aja dulu Pak. Boleh sih Pak untuk foto dokumentasi, foto layar atau foto kabel tuh, yang penting jangan area dapur, area resep dan rahasia dapur lah. Boleh-boleh saja Pak kalau cuma foto itu. Oke. Siap Pak, siap, aman. Kami hanya fokus di area meja kasir dan komputer aja Pak, aman. Oke, jadi kesepakatannya jadi sepertinya semuanya sudah jelas ya. Yang pertama itu pelaksanaan untuk besok pada pukul 2 siang, kemudian TIC lapangannya adalah Pak Burhan. Kemudian untuk akses dibuka untuk inspeksi fisik dan logis dengan pendampingan ketat dari Pak Burhan tadi. Kemudian sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau tambahan ini dari Pak Heri atau tim? Mungkin ada yang ganjel masih atau masih perlu didiskusikan seperti itu? Saya rasa sudah cukup Mas. Cuman saya titip satu pesan. Tolong pada saat pelaksanaan auditnya dilakukan sedetail mungkin. Dan kalau memang ada yang jelek, bilang jelek. Biar saya punya dasar yang kuat untuk meminta budget perbaikan ke direksi. Oke. Siap Pak, aman. Saya akan pastikan itu Pak. Kami akan objektif laporannya nanti berbicara dalam bentuk data ya Pak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan forum ini ke Pak Heri untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini.
Oke, baik. Terima kasih Mas Jovan, Mas Rohit, Mas Anafi, dan Pak Burhan. Mungkin bisa tahu untuk disiapkan timnya besok. Dengan mengucap Alhamdulillah, entry meeting audit TI PT JIT resmi saya nyatakan selesai. Selamat bertugas untuk rekan-rekan semua besok. Semoga lancar. Selamat pagi. Pagi Pagi, Pak, Pak. terima Pagi, Pak. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu buat teman-teman.